Ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Ilahi a'ini mahabbatak wa ma'rifatak. Kalau tadi sudah saya katakan bahwa umat masyarakat Indonesia ini dalam pandangan salah satu cucu daripada cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan umat yang baik, ya. Tapi kalau sampai terjadi seperti ini tuh kena apa? Sebetulnya itu hanya kena penyakit satu. Apa penyakitnya itu? Kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah? Karena kita dihinggapi penyakit tamak dan rakus. Ya, sesudah kena penyakit tamak dan rakus, ingin menang sendiri, akhirnya timbul penyakit hasud. Ya, begitu kena penyakit hasud, tidak pandang bulu, siapapun akan dijatuhkannya. Nah, kalau sudah kena penyakit, siapapun akan dijatuhkannya. Orang-orang yang begini ini apa? Selamanya tidak akan bisa menerima dan tidak bisa akan mendapatkan suatu kebenaran daripada Allah. Kenapa dia tidak bisa mendapat dan menerima kebenaran daripada Allah? Karena dia sendiri sudah sombong dan congkak bahwa dirinya lah yang benar. Kebanyakan lihat, ya, kalau melihat televisi, apapun yang dibicarakan oleh Al-Mukarram itu, pernah ada yang merasa tidak benar. Semua merasa paling benar. Tidak akan selesai. Ini semua kenapa? Karena ada dorongan satu. Karena fanatisme kelompok. Nah, timbulnya fanatisme kelompok dan organisasi itu kenapa? Juga kena penyakit satu-satunya adalah penyakit berkepentingan. Ya, orang bisa menangis kepada Allah, orang bisa bertobat kepada Allah, orang bisa sungguh-sungguh berzikir kepada Allah. Mudah. Allah Ta'ala tidak cerewet, tidak rewel. Tapi justru kita ini tidak berkepentingan hidup di dunia ini yang susah. Kita mau baik sama orang kalau orang itu baik sama kita. Betul atau tidak? Hah? Kita mau berkorban sama orang kalau kita mendapatkan suatu keuntungan dari orang. Semua diukur daripada ini. Tidak ada selesainya. Dan orang-orang yang seperti ini apa? Mencari dukungan. Na'udzubillah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Apa sekarang dukungan-dukungan? Bukan sekadar dukungan orang-orang di kanan kirinya. Ya, sampai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan dirinya. Dijualnya agama Allah. Faqad yabi'u dinah wa irdah. Dia telah menjual agama dan harga dirinya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mereka nggak sadar. Kenapa mereka terhinggap penyakit seperti ini? Karena mereka telah terdinding hatinya oleh Allah. Penyakit terdinding ini bukan menimpa kepada orang yang bodoh, menimpa kepada orang yang pandai. Yang mendinding itu apanya? Ilmunya, kedudukannya, turunannya. Ini yang mendindingi mereka. Orang kalau udah terdinding hatinya, selamanya pun dia tidak akan bisa menerima. Sama dengan orang kafir.
Dulu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat sebagai Rasulullah, begitu diterima Rasulullah, hanya satu-satunya orang as-sadiqul masduq al-amin. Tapi begitu Rasulullah diangkat sebagai Rasulullah, tidak diterima oleh orang kafir. Dicarinya alasan dohirnya. Masa dia sebagai Rasulullah makan dan minum seperti saya? Nah coba, masa dia Rasulullah masih suka belanja ke pasar? Ini orang sekarang. Kalau orang itu sudah terdinding, tidak akan selesai mulutnya ini untuk tidak menerima, semua akan dibantahnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis, apa kata Rasulullah? Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaih illa utul jadal. Siapapun, walaupun dia telah memegang prinsip yang baik, mengikut aturan daripada syariat Allah dan sunnah Rasulullah, tapi kalau orang itu masih mudah kena penyakit mujadalah, ya, kena penyakit suka tidak menerima dengan kebenaran-kebenaran dari orang lain, karena berkepentingan dirinya sendiri, orang ini hakikatnya kata Rasulullah adalah orang yang sesat besok di sisi Allah. Apalagi mereka-mereka yang kenyataannya tidak melaksanakan syariat, tidak melaksanakan sunnatul Rasul. Jadi penyakit terdinding itu penyakitnya orang pandai, bukan orang-orang macam kita, orang bodoh. Bukan. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu anhu, seorang waliyun min awliyaillah, mohon kepada Allah, ya Allah, mahma 'adzabtani fala tu'adzibni bidzul hijab. Ya Allah, kalau engkau mau menyiksa saya ya Allah, siksa saya ya Allah. Saya terima siksaan itu ya Allah. Tapi tolong ya Allah, jangan engkau hina diri saya ya Allah, dengan engkau beri siksa ya Allah yang berbentuk terdinding hati saya ya Allah. Susah. Orang-orang yang begitu itu susah, tidak mudah menerima. Apa yang terjadi? Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu dan diperkuat oleh Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, orang-orang yang merasa benar seperti ini, lebih baik orang itu berbuat dosa walaupun dosa itu besar. Kenapa? Karena kalau orang itu berbuat dosa, sebesar bagaimanapun dosanya, selagi dia itu, selama dia itu merasa menyadari, mempunyai rasa dosa kepada Allah, akan kena, diharapkan akan kembali kepada Allah. Saya banyak dosa ya Allah, saya telah melakukan ini ya Allah, tanpa menyebut astaghfirullah akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang itu sudah merasa benar, apalagi sampai merembet, menjatuhkan, memfitnah, menhasut orang lain, kapan orang ini akan bertobat kepada Allah? Ini permasalahan. Jadi apa? Kunci yang pokok itu karena kita tidak bisa bersyukur. Apa? Syukur kata orang Jakarta itu apa? Hah? Puas. Apa puas tuh? Hah? Coba apa? Coba apa? Ibu apa? Syukur itu apa? Hah? Terima kasih. Kok ringan banget? Hah? Apa syukur itu? Jadi sebetulnya itu syukur itu apa? Merasa dirinya itu tidak mampu apa-apa, dan semua apa yang telah bisa dia lakukan dan dia terima itu dikembalikan kepada Allah. Begitu orang sudah begini, apapun yang diberi oleh Allah akan digunakan dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jadi sebetulnya
kesesatan kita yang seperti ini dalam individu atau dalam kepemimpinan, lebih-lebih di dalam bermasyarakat. Kenapa? Karena tidak bisa bersyukur. Coba kalau dipikir-pikir, orang hidup ya, sesudah diberi iman dan sehat ya oleh Allah, yang diinginkan itu tidak ada lagi cuman 5 masalah. 1, diberi lapang rezekinya. Betul apa tidak? Ya, sudah punya iman, ibadahnya sudah bisa 5 waktu, sehat badannya, ya, akor semuanya. Yang diminta yang untuk tambahan apa? Diberi lancar rezekinya. Ya, kalau sudah lancar, nomor 2, ingin cukup apa ingin kaya? Ingin cukup apa ingin kaya? Apa bedanya kaya dengan cukup? Karena Rasulullah kalau berdoa, Allahumma rizqni rizqan kafafa, ya. Rasulullah itu kalau berdoa minta rezeki yang cukup, bukan kaya. Coba, ini ingin cukup atau ingin kaya? Apa bedanya cukup dengan kaya? Ayo cepat, kalau nggak bisa jawab, udah selesai sampai di sini, saya lapar lah. Suatu yang kita inginkan sudah cukup. Ingin 1, kepingin 2. Apa itu cukup? Oh, jadi cukup 1. Lah kalau butuhnya 2, minta 2, ya gak cukup dong. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah, mendapatkan barakah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah di alam kubur. Kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah
dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hariban Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wafri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.